Desi Amalia adalah salah satu penyintas stroke yang hingga saat ini masih rutin melakukan kontrol ke rumah sakit. Perempuan usia 23 tahun ini mengalami stroke setelah pembuluh darah di otaknya pecah akibat trauma atau kejatuhan benda keras di kepalanya pada Maret 2019. Ia sempat mengalami gangguan penglihatan dan kesulitan berjalan. Setelah 6 bulan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kondisi Desi Amalia berangsur pulih. Pas aku sadar sih, aku kayak susah banget gerakin kaki aku sebelah kanan. Terus kayak tangan aku tuh susah banget buat ngetik aja tuh susah. Mata aku juga ini nggak jelas, nggak bisa lihat. Terus dia kalau misalkan ada telepon atau apa, aku serahin ke mama aku. Soalnya emang aku udah nggak bisa apa-apa di sebelah kanan. Neurolog dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Indah Aprianti Putri mengatakan, perempuan usia produktif sebetulnya masih terproteksi dari serangan stroke karena faktor hormonal seperti adanya menstruasi. Menurutnya, dokter ahli syaraf harus benar-benar mendiagnosa dan melakukan pemeriksaan pasien perempuan secara detail. Jadi ada underdiagnose dari para dokter terhadap para perempuan gitu. Kalau perempuan datang dengan gejala-gejala yang sebetulnya itu gejala stroke, terkadang dokter itu masih mengingkarinya, denial gitu ya. Karena dipikir fase hormonal, perempuannya lagi depresi sama suaminya. Masih banyak alasan-alasan yang membuat perempuan itu tidak diperiksa secara detail pada saat datang ke pemeriksaan. Seseorang dapat menderita stroke ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan sel-sel di sebagian otak mati. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2016 mencatat, stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI pada 2018, penyakit stroke terjadi lebih banyak pada kelompok usia 55 hingga 64 tahun sebanyak 33,3%. Sementara jumlah penderita stroke di usia 15 hingga 24 tahun paling sedikit sebanyak 1,2%. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penderita stroke perempuan dan laki-laki hampir sama. Berdasarkan data yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia, Indonesia berada di peringkat ke-7 dengan angka kematian terbanyak akibat stroke di dunia pada 2018. Tim Liputan CNN Indonesia.